Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hall. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini itu tanggal 28 bulan 6 2022 jam 12.45. Mungkin teman-teman akan mendengarkan video ini sekitar jam setengah 3 atau jam 3 sore kali ya. Karena proses rendering dan juga editing yang memakan cukup waktu lama guys. Guys, apa kabar? Beberapa hari kemarin tuh ya, berarti udah sekitar 7, 8, mungkin 9 hari gua nggak update kepada teman-teman dan tanggal berapa gue lupa. Pokoknya aku juga udah pamit sama teman-teman karena gua mau mudik dulu, jadi harap maklum. Jadi beberapa hari belakangan gua nggak fokus kepada chart, nggak memberikan teman-teman update terkait pasar kripto karena memang jadwalnya juga padat. Gua road trip dari Madiun ke Surabaya, dari Surabaya ke Malang, dari Malang ke Pacitan, dari Pacitan ke Ponorogo, dari Ponorogo balik lagi ke Madiun. Dan ya udah, jadi karena memang jadwalnya padat, gua juga badannya agak capek kalau misalkan memaksakan harus bikin konten, harus ngelihat chart juga karena harus mikir juga ya kan. Jadi gue nggak update terlebih dahulu, gue take a rest for a while. Dan untuk beberapa hari ke depan pun gue agak sedikit kosong, jadi kita bisa cek and recheck pergerakan Bitcoin dan juga kawan-kawan bagaimana ke depannya. Dan kita juga dari sini bisa mengantisipasi bagaimanakah nanti prospek pasar kripto dan tahu pasar Bitcoin ke depannya. Dan gua berdoa untuk teman-teman, semoga kedepannya atau hari-hari berikutnya di masa mendatang, semoga teman-teman aktivitasnya dilancarkan dan juga diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya guys. Dan sebelum kita membahas technical analysis, gua mau iklan dulu. BingX adalah trading platform favorit gua guys, yang menyediakan spot market dan juga future trading. Nggak cuma itu, spread dan fee tradingnya pun termasuk rendah buat gua. Buat teman-teman yang mau daftar, gua menyediakan link referral yang ada di deskripsi. Dengan mendaftar menggunakan link referral Crypto Hell, kalian berhak mendapatkan trading rebate sebanyak 5%. Yuk kembali ke topik. Oke, kita akan melihat beberapa informasi sebelum ke technical analysis. Yang pasti adalah melihat jadwal FOMC kapan dan juga melihat data on-chain. Nah, yang paling kita harus lihat terlebih dahulu adalah jadwal tanggal 27 Juli 2022. Ini masih ada waktu sekitar 1 bulan. Jadi teman-teman harus perhatikan bahwa tingkat volatilitas harga itu pasti akan tergoyang-goyang, terkocok-kocok setiap mendekati jadwal FOMC ya. Nah, memang rencananya FOMC ke depan itu Jeremy Powell atau The Fed atau Central Bank itu akan menaikkan suku bunga kembali ya. Yang terakhir kemarin itu 0,75 BPS atau 0,75 basis point. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu tanggal 27 Juli 2022 depan, apakah suku bunga akan digerek naik lagi atau tidak. Bila mana kenaikannya itu sangat signifikan, maka pergerakan harga atau volatilitas harga dari pasar kripto, pasar Bitcoin dan juga pasar komoditi US akan sangat tergoyang. Nah, jadi ini bisa menjadi antisipasi teman-teman investor ya guys. Tapi kalau kita lihat jadwal FOMC Agustus ini ternyata nggak ada jadwal FOMC guys. Nah, diharapkan memang berdasarkan analisa atau lihat berdasarkan historical kan memang bulan Juli, Agustus atau Agustus September itu pasar kripto pasti akan selalu bullish kan. Nah, gua harapkan memang bulan Juli, Agustus dan September pergerakan harga Bitcoin itu akan naik. Tergantung nanti kita lihat aja reaksi pasar itu bagaimana bereaksi terhadap pasar Bitcoin atau apakah memang tingkat akumulasi itu jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jadi gue masih hope for the best untuk Bitcoin dan cryptocurrency market bulan Juli akhir, Agustus dan September itu harganya harus naik ya guys. Sebelum nanti harga turun lagi atau koreksi lagi bulan September biasanya. September, Oktober itu udah harus hati-hati. November, Desember biasa harga pasti akan naik sebelum ntar harganya turun lagi. Nah, ini yang bisa gue sampaikan dari FOMC jadwal FOMC agenda atau agenda FOMC. Jadi teman-teman harus melihat ini ya sebagai referensi. Oke, lalu kalau kita lihat dari data on-chain, basically sebenarnya sangat-sangat berbahaya untuk saat ini ya, karena memang
beberapa hari belakangan, udah 3 hari atau 2 hari belakangan gua ngecek-ngecek data on chain, jadi ya memang selling pressure saat ini masih jauh lebih tinggi daripada akumulasi. Jadi ya teman-teman harus berhati-hati. Yang kita harus lihat adalah aktivitas para miner, karena memang beberapa hari belakangan para miner ini sangat-sangat nggak terlalu ekstrim sebenarnya, tapi memang penjualannya itu sangat besar dari para miner Bitcoin, guys. Jadi ya teman-teman juga harus antisipasi bila mana memang harga Bitcoin itu turun karena adanya selling pressure yang dilakukan oleh para miner atau penambang. Nah, cuma dari sini memang kita juga harus melihat sisi positifnya, karena dari adanya tingkat penjualan yang tinggi berarti harga berpotensi diskon kembali ya, guys. Buat teman-teman yang trading untuk jangka panjang atau long term investment dan percaya bahwa Bitcoin is a future dan bisa memberikan teman-teman keuntungan yang tinggi nanti di saat halving sudah selesai, kan biasanya mau halving kan harga naik ya. Gunakan kesempatan ini untuk akumulasi kembali atau menabung Bitcoin. Gunakan tetap ya uang-uang dingin yang memang teman harap atau teman rasa uang itu tidak dipakai untuk jangka pendek gitu, atau uang itu tuh tidak terlalu penting untuk beberapa bulan ke depan, dan memang ekspektasi teman-teman uang itu akan digunakan sekitar 10 tahun ke depan dengan harapan membeli Bitcoin bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Seperti itu ya, guys ya. Nah, dari sini yang kita perlu perhatikan dan fokus adalah exchange reserve dulu. Gue langsung lihat dari overview-nya aja ya. Teman-teman bisa lihat bahwa exchange reserve itu memang naik ya, bahwasanya memang saat ini higher selling pressure atau tingkat penjualan itu masih jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Dan beberapa hari belakangan memang ya mulai 17, 18 ini ada kenaikan yang cukup signifikan juga sampai tanggal 28 sekarang. Kalau 28 sekarang memang datanya belum selesai. Jadi kita akan lihat data on chain-nya besok. Berapakah Bitcoin yang sudah keluar atau sudah masuk ke dalam exchange. Kalau memang naik sebenarnya ini masuk ke dalam exchange ya, guys. Lalu teman-teman juga bisa melihat bahwa sentimen saat ini buying pressures-nya itu mengecil atau kurang, sebenarnya bukan mengecil ya, kurang. Dan kita bisa pastikan bahwa memang saat ini pasar itu masih menunggu terlebih dahulu dan tidak mengambil keputusan. Sebenarnya kalau kita fokus kepada bulan-bulan lalu kalau nggak salah ya, beberapa video belakangan kan sebelum gua mudik gue juga sudah pernah mention bahwa tingkat akumulasi itu memang jauh lebih besar. Mungkin bulan lalu kali ya, bulan Mei. Di saat harga itu berada di harga 23, 22 dan kemarin tanggal 17 tanggal 17 dan kemarin pada harga 17 pun gue sudah mention bahwa kan penurunan harga possible sampai dengan 17.000, dan sekarang berarti kejadian, dan gue juga sudah akumulasi lagi di harga 17.000 berdasarkan entry point atau skenario yang sudah kita buat. Nah, dari sini memang karena sudah masuk ke akhir bulan juga dan bulan depan FOMC, pasar saat ini lagi sepi banget untuk akumulasi. Jadi memang akumulasinya itu bulan-bulan lalu atau awal-awal bulan Juni kemarin ya. Seperti yang gue bilang tadi di awal, kalau memang nanti FOMC membuat harga Bitcoin itu volatile lagi, harga menurun, ya teman-teman ambil kesempatan untuk akumulasi kembali dan nabung Bitcoin ya. Kalau teman-teman yang trade di future market atau derivatif ya harus melihat kesempatan atau possibility untuk short selling dengan mengambil keuntungan singkat. Seperti itu ya, guys. Tapi kalau kita lihat dari Korea Premium, high Korean retail buying pressure cuman sebenarnya nggak terlalu tinggi sih di sini ya. Karena emoticonnya aja ini berwarna merah, walaupun memang saat ini retail itu banyak beli di pasar Asia, cuman yang nggak bisa juga menjadi sebuah acuan bahwa memang pasar itu akan bergerak naik. Yang kita butuhkan adalah kan keseimbangan kan, dimana para whales itu dia sudah mulai akumulasi besar dan juga para retail mengikuti di saat whales aktivitasnya tinggi untuk membeli, maka possibility atau probabilitas harga itu akan bergerak naik atau bullish sangat pasti, seperti itu kan. Kalau untuk saat ini memang masih dilanda ketidakpastian kitanya guys sebagai investor, apalagi saat ini memang market Asia lebih
fokus atau lebih dominan tradingnya itu di derivatif market dibanding di spot market atau trading jangka panjang. Jadi kalau teman-teman yang memang trading di pasar derivatif ya harus melihat indikator derivatif ini. Yang paling penting adalah ya funding rate dan juga open interest. Kalau memang funding rate-nya negatif, berarti ya dominasi pasar itu short selling. Kalau ternyata open interest-nya menurun matriksnya, maka pada saat itu penutupan kontrak berjangka itu dominan gitu ya. Kecuali kalau open interest-nya naik, maka pasar pada saat itu sedang dominasi untuk longing buy positions. Tapi dari ini semua yang perlu kita garis bawahi adalah harga Bitcoin memang sudah relatif murah ya guys, berdasarkan indikator MVRV dari ini berarti ya market indicator. Teman-teman buka MVRV ratio atau teman-teman bisa lihat juga fuel multiple seperti yang sudah gua bahas juga di beberapa video belakangan, bahwa gua masih menunggu harga Bitcoin itu berada di area akumulasi dari MVRV ratio. Kalau ternyata matriks MVRV itu berada pada rasio yang sangat rendah atau berada pada area berwarna hijau, maka harga Bitcoin itu undervalue atau sangat murah. Nah, teman-teman ya bisa juga melihat berdasarkan historical datanya dari MVRV atau fuel multiple. Mau itu dari sentiment, mau itu dari Glassnode, mau itu dari CryptoQuant, itu nggak jadi masalah karena memang basically sama aja. Dan juga kalau teman-teman lihat dari Crypto Fear Index, gue tuh suka bingung menyebutkan nih Crypto Fear and Greed Index gitu kan. Dan kalau kita lihat sekarang memang berada di angka 10 ya, tanggal 28, tapi kan sekarang memang belum selesai. Bisa aja kalau ternyata harga naik, Fear Index ini akan naik juga melewati angka 20, kan who knows juga kan, tiba-tiba market FOMO karena kenaikan harga signifikan ya nggak tahu. Tapi untuk saat ini memang pasar masih fear, jadi teman-teman harus mengambil kesempatan bahwa harga memang masih cenderung sangat murah saat ini gitu ya. Dan ya kalau untuk technical analisisnya seperti yang sudah kita bahas ya beberapa waktu lalu, memang entry point gua itu kan 17.666 666, dan ya gua udah akumulasi sekitar berapa puluh persen dari modal. Cuman kalau untuk saat ini belum all in karena gua masih melihat kesempatan yang ada, karena FOMC kan tanggal berapa, 27 Juli ya. Jadi gua harap memang, walaupun gua nggak berharap harga turun lagi, cuman ekspektasi gua memang harga Bitcoin itu masih bisa lah reclaim harga 19 lagi atau 18 lagi dalam waktu dekat. Jadi gua masih ada sedikit modal untuk nanti entry lagi di kisaran harga 19 18. Cuma gua nggak berharap bahwa harga akan menurun lebih dari itu ya. 17.000 itu udah paling mentok, bottom seperti analisa kita yang sudah kita bahas sudah mungkin beberapa lama ini ya, mungkin udah sebulan atau 2 bulan lalu kita udah sering banget membahas bahwa jika 23 broken ya berarti possibility-nya 17 ribuan, Fibonacci 1272 kan. Yang paling pasti adalah karena saat ini memang harga Bitcoin itu belum berada di fase atau momen yang pasti atau ketidakpastian lah saat ini ya fasenya. Ya teman-teman bisa juga ngambil kesempatan untuk trading shorts, bukan short selling ya, tradingnya short terms maksud gua. Ini memang buat teman-teman yang kiranya nggak mau trading jangka panjang atau mau scalping aja ya itu nggak jadi masalah. Karena melihat atau tidak percaya sama pasar saat ini, takutnya ntar kecelek kan ya, who knows juga kan. Cuman yang paling pasti adalah saat ini melihat dari data on-chain yang ada, possibility harga itu masih bergerak naik 50%, dan juga possibility harga menurun itu juga masih bisa 50%. Yang gue maksud berarti kesempatan ya, bukan penurunan 50% gitu, bukan penurunan harga 50%, tapi kesempatan naik turunnya ya sekarang masih 50-50 gitu. Berhubung untuk saat ini memang dari technical analisisnya pun dari sini gue belum bisa baca possibility harga itu akan bergerak kemana pada smaller time frame. Tapi yang paling pasti adalah dari sini, ini baru dugaan aja sih sebenarnya, ini bukan analisa pasti juga.
Yang perlu kita ketahui adalah bila mana dari harga saat ini memang menurun kembali ya, possibility-nya sampai dengan 18.500, 18.100, Fibonacci 786 dan 886. Dan ini masih dugaan gua sebenarnya ya, tapi kalau kita lihat berdasarkan RSI atau berdasarkan indikator, bila mana RSI ini jadi golden cross dan juga MACD pun ini possible jadi golden cross, maka possibility harga itu masih bisa bergerak naik lagi. Nah teman-teman ya tinggal tarik Fibonacci extension aja dari dari low sini sampai dengan high di sini kan, sampai dengan low-nya di sini. Cari Fibonacci 1.13 sebagai entry point. Entry point, sebagai exit plan teman-teman, maksudnya 24.424. Ini adalah target kenaikan berikutnya dan juga ini target penurunan bila mana memang dari harga saat ini menurun ya guys. Karena gue lihat sekarang itu sangat membingungkan untuk technical analisisnya dihitung, melihat dari apa itu namanya tadi, on chain datanya selling pressures masih cukup kuat saat ini. Tapi kalau kita lihat berdasarkan indikator smaller time frame, ada possibility ini adalah sinyal dari hidden bullish divergence gitu ya. Jadi gua ngambil tengah-tengah aja biar kita bisa antisipasi bahwa oh ternyata kalau misalkan harga naik ya potensinya ke harga 24-an karena memang ada level resistance, atau sampai dengan Fibonacci 1618 di harga 26.000. Cuma memang dari CME gap pun ya ada possibility banget harga naik karena memang ada gap di kisaran harga 27.400 sampai dengan berapa nih 34-35 ribuan. Jadi sangat besar potensinya bahwa harga Bitcoin itu naik dulu ke atas gitu ya. Kemungkinannya ya berarti ya Juli akhir, Agustus dan September kenaikan sampai dengan harga 35 ribuan. Karena Agustus kan nggak ada FOMC meeting gitu. Jadi sangat besar possible banget harga 35 ribuan. Jadi kalau teman-teman mau yang swing trade di spot market, ya udah lihat aja mulai nabung lagi mumpung harganya 20.700-an kan sekarang. Dan untuk Bitcoin dominance menurun ya guys, dan banyak altcoin kemarin yang lumayan naiknya 30, 40%, 50%-an. Dan kalau kita lihat saat ini memang ada dua probabilitas yang kita perlu perhatikan, bahwasanya pada 48,43% sampai dengan 43,16% support dan resisten saat ini. Berhubung ini kan lower saat ini ya, masih ada dugaan bahwa pada persentase ini dia sideways guys, jadi membentuk sebuah triangle di sini. Cuma bila mana support 42,5 saat ini itu jebol atau 43,52 jebol, maka penurunan masih sama gua ke 40,47, 39,85. Nah gua harapkan sih memang ada penurunan ya, penurunan Bitcoin dominance biar harga altcoin itu naik, dan Juli, Agustus, September itu masih ada alt season lah gitu sebelum nanti terkoreksi kembali. Ya mungkin ini yang bisa gue sampaikan ya dari pasar kripto saat ini. Dan untuk beberapa hari ke depan gue masih kosong sampai tanggal Idul Adha itu tanggal 9, 8, 9, 10, 11 lah ya. Gue juga ada acara lagi tuh 8, 9, 10, 11, berarti kan masih ada sekitar seminggu ya dari hari ini masih kosong. Jadi gue masih bisa memberikan update selama seminggu ke depan progres atau potensi pasar kripto itu akan bergerak kemana kepada teman-teman di YouTube channel gue, Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit terus karena saya mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.